Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Zahara, biasa dipanggil Novita dengan NIM 0402 1282530046 dari kelas reguler A, program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto, Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia sudah ada sebelum Bahasa Indonesia sendiri diresmikan. Apakah teman-teman semua tahu kapan Bahasa Indonesia diresmikan? Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Ejaan Bahasa Indonesia sudah banyak mengalami pergantian, mulai dari yang pertama, ejaan Van Ophuijsen dari tahun 1902 sampai dengan 1947, kemudian berganti ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Suwandi itu merupakan ejaan yang diambil dari nama menteri kementerian Pendidikan dan Budaya saat itu. Kemudian berganti menjadi ejaan Melindo pada tahun 1959, namun tidak berhasil diresmikan karena adanya ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian berganti menjadi ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan pada tahun 1967, dan teman-teman sekalian tahu yang terakhir adalah EYD, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai sekarang. Mari kita lanjut ke pembahasan EYD. Ejaan dalam KBBI berarti kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan tanda baca. Penulisan huruf. Di dalam huruf ada yang dinamakan abjad, yang terdiri dari A, B, C, D, F, G, dan seterusnya sampai Z. Selain huruf abjad, terdapat juga huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Yang selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah seluruh huruf abjad tanpa huruf vokal di dalamnya. Contohnya B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan antara dua huruf vokal, AI, AU, dan OI. Contoh katanya adalah santai, kerbau, dan koboi. Dan yang terakhir adalah gabungan huruf konsonan yang terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Contoh katanya adalah khusus, pulang, nyata, dan syarat. Yang selanjutnya kita bahas adalah penulisan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat atau bisa juga digunakan sebagai ungkapan, nama gelar kehormatan, unsur nama jabatan, nama orang, nama tempat, nama jalan, dan nama yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, kutipan, nama ilmiah, dan ungkapan asing. Selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi 6. Yang pertama, kata dasar. Contohnya, lari, renang, makan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kata imbuhan. Awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya, melakukannya. Dan yang ketiga adalah kata ulang. Contoh katanya adalah lumba-lumba, kura-kura, dan sebagainya. Dan yang keempat, kata ganti, ku, mu, nya. Kumiliki, milikmu, dan miliknya. Yang kelima adalah kata depan. Di, ke, dan dari. Di mana, kemana, dan dari mana. Dan yang terakhir adalah kata si dan sang. Selanjutnya kita membahas tentang penulisan singkatan dan akronim. Singkatan. Singkatan adalah bentuk istilah yang tulisannya diperpendek dari huruf awalnya saja. Contohnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada akronim.
Akronim adalah singkatan gabungan dari huruf awal dan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata. Contohnya, rudal, yang artinya peluru kendal. Dan yang terakhir adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Angka adalah suatu penulisan untuk menyebutkan nomor atau lambang bilangan. Angka yang diberi akhiran an harus disertai dengan tanda hubung, seperti contoh di video. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan dan manfaatnya. Baiklah, mulai sekarang mari utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Sekian dari saya, Novita Zahara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.